Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Langit Guangzhou menggantung mendung tebal, menggantungkan hujan yang sudah lama tertahan. Awan hitam berarak di atas gedung-gedung tinggi seperti pertanda bahwa hari itu tidak akan berjalan biasa. Di tengah kota yang sibuk, langkah kaki orang-orang berderap cepat, terburu menepi saat butiran hujan mulai jatuh satu persatu, membasahi aspal dan kaca-kaca toko. Di halte dekat persimpangan Zhongshan Sixth Road, seorang pria berdiri sambil menyesuaikan posisi kacamata tipis yang basah. Payung hitam di tangannya tak cukup besar untuk menutupi seluruh tubuhnya yang tinggi dan ramping. Jas kantornya basah di bahu. Wajahnya menengadah sedikit melihat hujan yang semakin deras. Dia bukan tipe yang suka mengeluh, tapi tubuhnya sudah menggigil sejak 10 menit lalu. Namanya Han Yu. Ia baru saja dipindah tugaskan dari kantor cabang Beijing ke Guangzhou. Kota ini asing baginya, lebih panas, lebih lembab, dan lebih sunyi dalam caranya sendiri. Dalam perjalanan dari bandara ke apartemen sewaan, hujan turun begitu saja. Supir taksi tadi terlalu banyak bicara, dan sekarang ia menyesal tidak langsung naik mobil online. Saat itulah, seseorang datang dari belakang. Ia tidak memperhatikan awalnya, sampai terdengar suara langkah kaki pelan menghampiri dan berhenti di sampingnya. Wajahnya menoleh pelan, hanya sekilas. Dia seorang wanita. Rambut hitamnya panjang terurai, jatuh seperti lembaran kain sutra basah hingga ke pinggang. Ia tampak tenang, bahkan nyaris terlalu tenang untuk seseorang yang berdiri dalam hujan tanpa payung. Matanya coklat gelap, seperti mengandung sesuatu yang dalam. Diam tapi tidak kosong. Han Yu terdiam. Dia ingin menyapa, tapi lidahnya keluh. Sesuatu dari wanita itu membuatnya gugup, seperti magnet tak kasat mata yang menahan langkah. Wanita itu tidak memandangnya langsung. Ia berdiri diam, tangannya menggenggam sebuah folder kertas yang sudah mulai basah. Wajahnya tetap tenang, hanya bibirnya yang sedikit bergerak menahan dingin. Tapi ia tidak mundur, tidak juga mencari perlindungan. Han Yu merasa aneh. Ada dorongan di dadanya, seperti suara pelan yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia merentangkan payungnya sedikit lebih lebar ke arah wanita itu. Perempuan itu terkejut, menoleh pelan ke arahnya. Mau bergabung di bawah payung? Han Yu bertanya pelan. Suaranya nyaris kalah oleh suara rintik hujan. Wanita itu menatapnya cukup lama, lalu akhirnya ia melangkah setengah langkah mendekat. "Terima kasih," katanya pelan dan dalam. Suaranya seperti bisikan di dalam perpustakaan, hampir mistis. Kini mereka berdiri berdampingan di bawah payung yang sama. Jarak di antara mereka hanya beberapa sentimeter. Han Yu mencium samar aroma rambutnya, seperti teh melati yang baru diseduh. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena dingin, tapi karena wanita ini membawa aura yang tak bisa dijelaskan. Mereka berdiri begitu selama beberapa menit. Tak ada obrolan lanjutan. Hanya suara hujan dan desiran angin yang menjadi musik latar. Han Yu ingin berkata sesuatu lagi, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, wanita itu melangkah menjauh, keluar dari lindungan payung. Ia berbalik sebentar. "Aku tidak suka terlalu lama dekat orang asing," katanya sambil tersenyum tipis. Senyum yang sulit dibaca. Apakah menggoda atau justru menyembunyikan luka? Han Yu tidak sempat menjawab. Wanita itu berjalan menjauh. Tubuhnya menghilang ke balik kabut hujan, dan suara langkahnya lenyap di tengah deru kendaraan yang kembali ramai. Dia tidak menanyakan nama, tapi dia tahu. Dia tidak akan melupakan wajah itu. Karena sesuatu di dalam dada Han Yu bergumam pelan. Ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak akan pernah bisa ia hentikan. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan itu. Han Yu sempat mengira ia hanya berhalusinasi bahwa mungkin wanita itu hanyalah bunga mimpi yang tertanam dalam hujan. Tapi bayangan wajahnya tetap hidup dalam kepalanya, mengendap dalam pikirannya yang tak pernah benar-benar tenang. Kantor tempat ia bekerja adalah gedung tinggi di distrik Tianhe, penuh orang sibuk dan ambisi yang terbungkus rapi. Han Yu ditempatkan di divisi riset pasar, sebuah unit yang jarang bersentuhan langsung dengan hiruk-pikuk operasional. Ia senang akan itu.
Sebagai pria pemalu, ia lebih suka tenggelam dalam angka dan analisa ketimbang berbasa-basi dengan kolega yang terlalu berisik. Pagi itu, lift kantor turun lambat dari lantai 15 ke 7. Han Yu berdiri sendiri di dalam. Matanya lelah akibat kurang tidur. Sejak kepindahannya ke Guangzhou, ritme hidupnya berantakan. Setiap malam ia menulis sesuatu di buku catatan kecil. Tentang wanita itu, tentang aroma rambutnya, tentang diam yang terasa begitu menyentuh. Pintu lift terbuka. Dan seperti permainan takdir yang aneh, wanita itu masuk. Han Yu membeku. Rambut panjang yang sama, mata coklat yang sama, aura dingin dan lembut yang sama. Tapi kali ini, ia mengenakan setelan kantor. Kemeja putih yang pas di tubuhnya, dan sepatu hak rendah. Tidak ada riasan mencolok, hanya kulit yang bersih dan bibir yang lembut. Folder di tangannya kini tidak basah oleh hujan, tapi tetap digenggam dengan cara yang sama. Wanita itu menatapnya, dan tersenyum. Kita bertemu lagi. Han Yu hanya mengangguk. Dadanya berdentum pelan. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Kau kerja di sini? Mulai minggu ini, jawab wanita itu ringan. Divisi audit. Han Yu menarik napas. Namaku Han Yu. Wanita itu tampak berpikir sesaat. Lina, ucapnya akhirnya. Nama itu, ringkas, lembut, tapi punya gema seperti bisikan dalam lorong kosong. Lift berhenti, pintu terbuka, tapi keduanya tidak langsung keluar. Lina menatapnya sebentar sebelum melangkah lebih dulu. Tumit sepatunya terdengar memantul di lantai koridor. Han Yu mengikuti dari belakang, langkahnya pelan, tubuhnya masih dihantam rasa tak percaya. Lorong kantor itu seperti berubah menjadi panggung rahasia. Cahaya lampu di langit-langit memantul di rambut hitam Lina. Han Yu tak bisa menahan dirinya untuk tidak memperhatikan bagaimana rok ketat itu mengikuti lekuk tubuhnya, tapi dengan cara yang tidak cabul, lebih pada sesuatu yang memikat. Saat Lina berhenti di depan ruang kerja barunya, ia berbalik. Kamu suka memperhatikan ya, katanya pelan. Han Yu langsung menunduk, wajahnya memerah. Maaf, aku tidak keberatan, potongnya dengan senyum misterius. Asal kamu tidak berpikir terlalu jauh. Han Yu mengangguk kikuk, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Hari itu, sepanjang bekerja, Han Yu tak bisa fokus. Pikirannya terus terlempar pada senyum samar Lina dan kalimat yang tidak selesai tadi. Seperti ada celah yang belum ditutup dan dia tahu dia ingin membukanya lebih lebar. Sore menjelang. Kantor mulai sepi. Langit di luar mendung lagi. Han Yu berdiri di depan mesin kopi saat mendengar suara langkah lembut mendekat. Lina berdiri di sampingnya. Ia tak bicara, hanya memencet tombol cappuccino. Aku suka aroma kopi di sore hari, katanya tiba-tiba. Han Yu menoleh. Aku juga. Terasa tenang. Apa kamu selalu gugup seperti ini? Tanyanya sambil menatap lurus. Han Yu ingin mengelak, tapi ia tahu itu percuma. Mungkin, hanya saat kamu ada di dekatku. Lina tersenyum, kali ini lebih tulus, tapi matanya tetap misterius. Maka, kita akan sering bertemu, Han Yu, katanya sambil mengambil gelas kopinya. Bersiaplah. Ia berjalan menjauh, meninggalkan aroma kopi, dan rasa penasaran yang menusuk pelan di dada Han Yu. Dan saat itu, Han Yu sadar, wanita ini tidak hanya akan menghantuinya, tapi juga akan memecah lapisan-lapisan rapuh dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. 2 minggu telah berlalu sejak Lina resmi menjadi bagian dari kantor itu. Tapi Han Yu merasakannya seperti 2 bulan. Waktu seolah melambat ketika ia berada di dekat wanita itu, dan lebih lambat lagi saat mereka tak saling bertemu. Lina tak banyak bicara di ruang kerja. Tapi ketika mereka berpapasan di pantry, lorong, atau saat lembur malam, selalu ada percikan percakapan. Pendek, ringan, namun selalu mengandung sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan Han Yu dengan kata. Satu malam, sistem jaringan kantor down. Hampir seluruh tim diminta lembur untuk menyelesaikan laporan akhir bulan yang harus dikirim besok pagi. Semua ruangan dipenuhi suara ketikan, derit kursi,
dan dengung AC, tapi tidak di ruang arsip lantai 2. Ruang itu seharusnya kosong, tidak lagi dipakai sejak digitalisasi penuh dilakukan tahun lalu. Tapi lampunya menyala samar malam itu. Han Yu sedang menyalin data manual dari satu laptop ke USB eksternal ketika notifikasi muncul. Lina meminta bantuan. Lokasi: ruang arsip 2F. Jantungnya berdetak cepat tanpa alasan. Ia segera bangkit dan menuju tangga darurat. Langkahnya cepat tapi terkontrol. Pintu ruang arsip terbuka sedikit saat ia tiba. Hening. "Lina?" Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu lebih lebar. Di dalam, hanya lampu neon tua yang berkedip-kedip. Tumpukan berkas dan lemari logam berdiri diam seperti penjaga masa lalu. Aroma debu tipis bercampur dengan parfum. Samar, khas Lina. Dan di ujung ruangan, di antara dua lemari besar, Lina berdiri. Rambut hitamnya tergerai ke depan, sebagian menutupi wajahnya. Ia mengenakan kemeja putih, bagian atas sedikit terbuka. Bukan provokatif, justru seperti ia tidak sadar, seperti ia lelah, rapuh. "Ada apa?" tanya Han Yu, melangkah pelan mendekat. Lina menoleh perlahan. Matanya teduh, tapi wajahnya sedikit pucat. Ia menatap Han Yu, lalu berbalik tanpa bicara, berjalan masuk ke lorong sempit antara lemari arsip. Han Yu mengikutinya. Jantungnya semakin tidak teratur. Lina berhenti di depan rak tua dan menunduk. "Aku merasa sesak di sini," katanya pelan. Han Yu berdiri di belakangnya, dekat tapi tak menyentuh. "Ada sesuatu yang membuatku tak bisa tenang sejak bekerja di tempat ini," lanjutnya. Han Yu menelan ludah. "Kamu butuh udara segar?" Lina menggeleng. "Yang kubutuhkan bukan udara, tapi rasa aman." Ia menoleh pelan. Mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada batas. Tangan Lina menyentuh lengan Han Yu. Lembut, gemetar. Han Yu diam. Tapi tubuhnya merespons. Ia menyentuh punggung tangannya, merasakan kulitnya yang hangat, halus. Lina menarik tangannya ke depan dada Han Yu. "Kenapa kamu selalu menatapku? Seperti kamu ingin menyentuhku tapi menahan diri." Han Yu tak bisa menjawab. Nafasnya mulai berat. "Aku tidak suka penahan," bisik Lina. "Tapi aku suka yang lembut." Ia mendekat. Tubuh mereka kini nyaris bersentuhan, hanya pakaian yang menjadi sekat. Tangan Han Yu bergerak naik, ragu. Tapi Lina menggenggamnya, meletakkannya di pinggangnya. Dan saat itu, di ruangan kecil penuh arsip usang, tanpa saksi, hanya lampu yang berkedip, Lina memeluknya. Bukan pelukan hasrat, tapi pelukan kehilangan. Pelukan yang menyimpan sesuatu lebih dalam dari sekadar gairah. Han Yu memeluk balik, membenamkan wajahnya di bahu Lina. Hening, tapi gemuruh dalam hati mereka saling menyatu. "Maaf," bisik Han Yu akhirnya. "Aku hanya takut kalau kamu terlalu rapuh." Lina tersenyum kecil. "Aku memang rapuh, Han Yu. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa merasakan." Tangannya naik ke wajah Han Yu. Ia menyentuh pipinya, lalu bibirnya. Perlahan, tapi dalam. Lalu bibir mereka bersentuhan. Ciuman pertama, yang penuh dengan rasa yang belum pernah mereka beri pada siapapun. Tak ada kata setelah itu. Hanya diam dan napas. Tapi malam itu, hati mereka berubah arah. Pagi setelah kejadian di ruang arsip, kantor kembali seperti biasa. Sunyi dalam hiruk-pikuk formalitas. Tapi tidak bagi Han Yu. Ia duduk di depan layar komputernya, tak mampu fokus. Matanya sesekali menoleh ke arah bilik tempat Lina duduk. Tapi hari itu, kursinya kosong. Lina tak masuk kerja. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pesan. Han Yu mencoba bertahan. Ia berusaha menyibukkan diri, mengabaikan detak jantung yang berdebar tiap kali notifikasi muncul. Tapi hingga malam, tak ada satupun kabar. Dan baru pada malam kedua, sebuah pesan masuk. "Kau tahu tempat ramen kecil dekat jembatan Wudao? Temui aku jam 9 malam. Jangan terlambat." Pesan itu dikirim tanpa nama. Tapi Han Yu tahu, itu dari Lina. Ia berangkat lebih awal. Malam di Beijing dingin dan ramai. Angin membawa aroma jalanan dan debu musim semi yang tertahan.
Warung ramen yang dimaksud kecil terletak di gang sempit. Nyaris tak terlihat jika tak tahu benar tempatnya. Jam menunjukkan pukul 9 tepat saat Han Yu masuk. Lampu kuning menggantung rendah. Aroma kuah kaldu menyambut hangat. Di sudut belakang, seorang wanita duduk sendiri. Rambut panjangnya tergerai menutup sebagian wajah. Lina. Ia mengenakan kot hitam panjang, dengan syal abu-abu melilit leher. Tapi yang paling mencolok adalah ekspresinya. Tidak seperti di kantor. Tidak pendiam. Tidak dingin. Tapi penuh keraguan. Han Yu duduk di depannya tanpa kata. Beberapa detik berlalu. Diam. Lalu Lina bicara. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi ini. Han Yu mengangkat alis. Apa maksudmu? Kita, jawabnya. Aku, kamu. Semuanya terasa tidak seperti yang seharusnya. Han Yu menatapnya lekat. Aku tidak menyesal. Lina menghela napas. Itu masalahnya. Aku juga tidak. Pelayan datang, mengantarkan 2 mangkuk ramen. Tapi keduanya tak menyentuh makanan itu. Aku pergi kemarin, bukan karena takut padamu. Lanjut Lina, suaranya pelan, hampir tenggelam dalam musik jazz lembut yang diputar. Han Yu mendengarkan, tapi karena aku takut pada diriku sendiri. Mata mereka bertemu, dalam, lama. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu, lanjutnya. Sesuatu yang, jika kamu tahu, mungkin kamu tidak akan memelukku malam itu. Han Yu menjawab lembut, katakan saja. Lina menunduk, menggenggam sendok, tapi tidak mengangkatnya. Di kota ini, katanya pelan, aku bukan hanya seorang karyawan baru. Aku juga sedang mencari seseorang. Siapa? Tanya Han Yu. Orang yang menyebabkan kematian kakakku. Hening seketika. Dunia seperti mengecil, menyisakan hanya suara napas mereka. Han Yu terdiam, tak tahu harus bicara apa. Tapi Lina menatapnya lagi. Dan kurasa, orang itu bekerja di kantor kita. Jantung Han Yu berdetak keras. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena dunia tempatnya berpijak seolah terguncang. Kenapa kau yakin begitu? Tanyanya pelan. Lina menggigit bibir bawahnya, lalu mengeluarkan foto kecil dari dalam buku catatan. Ia meletakkannya di atas meja. Foto lama, hitam putih. Han Yu menatapnya. Seorang pria muda dalam seragam kantor tua, berdiri di depan gedung yang terlihat familiar. Itu ayahku, kata Lina. Dan di belakangnya berdiri seseorang yang dulu bekerja di kantor tempat kita sekarang. Han Yu mengerutkan dahi. Dia terlibat dalam proyek rahasia tahun 2004. Salah satu hasilnya adalah laporan keuangan fiktif yang menyebabkan bunuh diri kakakku. Aku tahu itu, karena kakakku juga bekerja di sana. Tapi semua catatan tentang proyek itu hilang. Kecuali satu hal, file misterius yang dikunci oleh kode. Dan file itu, satu-satunya salinannya, ada di server kantor. Jadi kamu datang ke kantor bukan hanya untuk bekerja, desis Han Yu, tapi untuk mencari kebenaran. Lina menunduk, suaranya melembut. Tapi yang tidak kusangka, aku menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebenaran. Han Yu tak bisa menjawab. Lalu Lina menyentuh tangannya. Hangat, lembut. Aku takut jika semuanya terbuka, aku akan kehilanganmu. Han Yu menggenggam balik. Kalau begitu, biarkan aku berdiri di sisimu. Apapun yang kamu cari. Senyum tipis muncul di wajah Lina, tapi matanya masih berkabut. Malam itu, mereka tak saling mencium, tidak saling meraba. Tapi hati mereka merapat lebih dalam dari sebelumnya. Di luar, Beijing tetap dingin. Tapi di dalam kedai ramen kecil itu, 2 orang menyimpan rahasia. Dan sebuah kisah baru mulai terbuka, tak hanya tentang cinta, tapi juga tentang luka masa lalu yang belum sembuh. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di kedai ramen, suasana kantor terasa berubah. Bagi Han Yu, setiap langkah kini terasa seperti berjalan di atas garis halus antara kenyataan dan bahaya. Sementara Lina, meski wajahnya tetap tenang dan ekspresi tetap tertutup, memancarkan energi berbeda. Tatapan matanya lebih tajam, gerak-geriknya lebih terarah, seolah ia sudah menyusun rencana dalam diam. Han Yu tahu
Ini bukan lagi sekadar hubungan antara dua rekan kerja yang saling tertarik. Ini sudah masuk ke dalam pusaran masa lalu yang gelap dan penuh teka-teki. Pada suatu sore, Lina mengirim pesan singkat. Jam 11 malam, lantai 16, ruang arsip cadangan. Jangan bicara pada siapapun. Pesan itu membuat dada Hanyu mengencang. Ia tahu, sesuatu akan dimulai malam ini. Tepat pukul 11 malam, Hanyu menyelinap masuk ke lantai 16. Kantor sudah sepi. Lampu-lampu sebagian dimatikan. Hanya suara dengung AC dan langkah kakinya sendiri yang terdengar. Lina sudah menunggu di ruang arsip, mengenakan hoodie gelap dan celana panjang. Rambut hitamnya diikat rendah, membuat wajahnya tampak lebih tajam dan misterius. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk ke komputer lama yang menyala di pojok ruangan. Aku berhasil mendapatkan akses ke backup data internal, tapi sebagian besar filenya terenkripsi, ucapnya cepat. Tapi aku temukan folder dengan label Q3 2004. Dan di dalamnya ada satu file bernama shadowledger.xls. Hanyu mendekat, membaca cepat. Dan kamu yakin, ini berkaitan dengan kakakmu? Lina menatapnya dalam. 1 bulan sebelum dia bunuh diri, dia menulis di jurnalnya. Kode 3 adalah awal kehancuran. Aku tidak bisa melaporkan siapapun. Terlalu berbahaya, tapi mereka harus tahu. Suatu hari nanti, Hanyu menelan ludah. Lalu apa rencanamu? Aku butuh membukanya, tapi file ini terkunci dengan 2 lapis password. Yang satu kubuka tadi siang, tapi yang kedua terhubung ke user lama, milik seseorang bernama Shujian. Hanyu tersentak. Shujian, dia dulu bos keuangan, tapi sudah pensiun. Semua orang bilang dia pergi ke luar negeri. Lina tersenyum miris. Dia tidak pergi. Aku melacak alamat lama keluarganya di Guangzhou, dan kupikir kita harus ke sana. Hanyu menggeleng pelan. Ini sudah jauh dari batas aman. Aku tahu, jawab Lina. Tapi kalau kamu tidak ikut, aku akan pergi sendiri. Hanyu menatapnya, lalu menghela napas panjang. Kapan kita berangkat? 2 hari kemudian, mereka sudah berada dalam kereta cepat menuju Guangzhou, duduk berdampingan dalam kabin pribadi. Pemandangan meluncur di balik kaca jendela, tapi dunia mereka terasa terhenti. Lina menyandarkan kepala di bahunya. Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya, katanya pelan. Apa? Mempercayai seseorang. Hanyu menoleh. Aku juga. Tapi anehnya, kamu membuatku ingin membuka semuanya. Lina tersenyum kecil. Lalu perlahan, jemarinya menggenggam tangan Hanyu. Sentuhan itu lembut, namun menghanyutkan. Terasa seperti perjanjian tanpa kata. Sesaat kemudian, Lina mengangkat wajah. Bibirnya hanya beberapa inci dari wajah Hanyu. Tatapan mereka terkunci. Nafas beradu. Hanyu menyentuh pipinya. Lembut, penuh rasa. Ia tak buru-buru. Ia hanya menunggu. Dan Lina lah yang akhirnya menutup jarak. Sebuah ciuman ringan, perlahan, tapi penuh tekanan emosional. Tidak terburu-buru. Tidak liar, tapi mengalir seperti angin musim semi. Di dalam ruang sunyi itu, keduanya larut dalam dekapan. Bukan karena nafsu, tapi karena luka mereka saling mengenal. Sesampainya di Guangzhou, mereka menyewa penginapan kecil. Hanyu menyempatkan mandi lebih dulu. Ketika ia keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan kaos dan celana pendek, ia melihat Lina berdiri di balkon. Angin malam memainkan rambut panjangnya. Ia menghampiri perlahan. Tanpa bicara, memeluknya dari belakang. Lina menyandarkan tubuh. Kau hangat. Kau dingin, jawabnya lembut. Lalu malam itu, mereka tidur berdua, tanpa menyentuh lebih dari yang seharusnya. Tapi hati mereka sudah saling terbuka. Pagi harinya, mereka menuju alamat rumah lama Shujian. Tapi yang mereka temukan hanyalah bangunan tua yang sudah kosong. Tetangga sekitar bilang, Shujian jarang terlihat. Beberapa bilang dia tinggal di rumah susun daerah industri. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukannya. Dan saat Shujian membuka pintu dengan mata bengkak dan wajah tirus, ia hanya berkata satu hal, kalian datang terlambat. Hanyu dan Lina saling pandang. Jantung mereka serentak memacu lebih cepat. Shujian berbalik. Masuklah. Kalau kalian benar-benar ingin tahu, bersiaplah untuk dihancurkan oleh kebenaran. Dan disinilah
Pintu rahasia masa lalu mulai terbuka lebar. Interior rumah itu remang, suram, berdebu, dan sepi. Bau lembab bercampur aroma teh basi menyeruak di udara. Cujian berjalan tertatih menuju ruang tengah, meninggalkan jejak langkah seperti bayangan dari masa lalu yang tak pernah sembuh. Hanyu dan Lina saling bertukar pandang sebelum akhirnya masuk dan menutup pintu di belakang mereka. "Kalian dari kantor pusat?" tanya Shujan lirih. Duduk di kursi reyot yang sudah kehilangan keseimbangan. Lina menjawab tenang, "Aku adik Liwen. Kau mengenalnya, bukan?" Nama itu seperti merobek dada Shujan. Lelaki tua itu terdiam, menatap keluar jendela. Tentu saja, gadis itu terlalu jujur untuk sistem kotor ini. Hanyu duduk di sebelah Lina. "Kami menemukan file bernama Shadow Ledger. Kami tahu, kamu punya akses terakhir ke enkripsi file itu. Kami butuh bantuanmu." Shujan tertawa, kering dan getir. "Kalau aku membantumu, mereka bisa kembali. Mereka tak pernah benar-benar hilang." Lina menyahut, dingin. "Saudaraku mati karena mereka." Shujan menghela napas panjang. Lalu, dari balik rak buku tua, ia menarik sebuah kotak logam berkarat. Ia meletakkannya di meja, membukanya dengan kunci kecil yang tergantung di lehernya. Isinya, beberapa flash disk tua, beberapa catatan tulisan tangan, dan satu lembar foto lusuh. Foto itu membuat Lina membeku. "Ayahku?" bisiknya. Hanyu menoleh. Di foto itu, seorang pria setengah baya berjabat tangan dengan seorang eksekutif muda. Di belakang mereka, lambang perusahaan tempat mereka bekerja sekarang. Cujian memandangi foto itu. "Ayahmu bukan hanya karyawan biasa, Lina. Ia salah satu pendiri jaringan bawah tanah di dalam perusahaan. Namanya digunakan untuk menutupi transaksi ilegal." Lina berdiri. "Tidak. Tidak mungkin. Ayahku bukan... Dia mungkin tak bersalah pada awalnya, tapi dia tahu semuanya. Dan dia memilih diam," potong Shujan. "Kakakmu tahu kebenaran, tapi dia tak hanya ingin menghancurkan sistem. Dia ingin menyelamatkan nama ayah kalian." Hanyu memegang bahu Lina. Tubuh gadis itu gemetar. "Aku harus melihat isi file itu," bisiknya lirih. Shujan memberikan flash disk. "Tapi kau harus tahu, setelah ini tidak ada jalan mundur." Di kamar hotel, Hanyu duduk di depan laptop, sementara Lina masih terpaku dengan foto ayahnya. Tangan Hanyu gemetar saat membuka Shadow Ledger. Enkripsi terpecah, dan file itu menampilkan sederet tabel. Nama, tanggal, nominal, lokasi. Ratusan transaksi mencurigakan, termasuk dana-dana yang dialihkan ke luar negeri, dan beberapa ke nama Liwen dan Shujan. "Namamu ada di dalamnya," gumam Hanyu pelan. Shujan menjelaskan melalui panggilan video. "Mereka memaksa. Aku tak punya pilihan, tapi aku mencatat semuanya. Aku tahu, suatu hari ada seseorang yang akan datang seperti kalian." Lina akhirnya bicara. "Jadi, ayahku tahu semua ini, tapi kenapa dia tak menghentikan mereka?" Shujan menatapnya lama. "Karena ibumu disandera. Dia memilih keluarganya, bukan kebenaran." Lina menangis dalam diam. Air matanya jatuh ke tangannya yang menggenggam foto ayahnya. Dunia yang ia percayai mulai runtuh. Hanyu memeluknya dari belakang. Ia tidak berkata apapun, tapi dekapannya cukup untuk membuat Lina tenang. Malam itu, mereka duduk di ranjang. Lampu kamar diredupkan. Udara terasa berat. Lina menatap mata Hanyu. "Apakah kamu masih ingin bersamaku setelah tahu semua ini?" Hanyu menyentuh pipinya. "Aku tidak mencintaimu karena siapa ayahmu. Aku mencintaimu karena siapa dirimu. Bahkan saat kamu belum membiarkanku benar-benar masuk." Lina menunduk, lalu mengangkat wajahnya. Bibir mereka bersentuhan, pelan, dalam, dan penuh luka yang tak bisa dijelaskan kata. Ciuman itu berubah menjadi tarikan napas satu sama lain. Tangan saling menggenggam, tubuh saling mencari kehangatan. Tapi malam itu, mereka tidak bersetubuh. Mereka hanya tertidur dalam pelukan. Karena untuk malam itu, cinta adalah satu-satunya tempat yang terasa aman. Pagi harinya,
sebuah email anonim dikirimkan ke beberapa media besar di Tiongkok. Berisi file Shadow Ledger, rekaman pernyataan Xu Jian, dan beberapa bukti audit internal. Media mulai bergerak. Kantor pusat mulai panik. Ada badai yang akan datang. Dan di tengah badai itu, dua hati terluka, mulai membangun keberanian untuk menghadapi kebenaran yang lebih besar. Pagi itu, kota Guangzhou tampak lebih bising dari biasanya. Layar-layar LED di jalan utama menampilkan siaran langsung dari berita nasional. Wartawan dengan suara terburu-buru melaporkan telah terjadi pembocoran besar-besaran dokumen korupsi di salah satu perusahaan multinasional terbesar Tiongkok, dikenal dengan sandi Shadow Ledger. Lina dan Han Yu menyaksikan dari jendela kamar hotel lantai 20. Dari atas, dunia terlihat kecil, tapi badai yang mereka ciptakan jelas telah mengguncang pondasinya. Han Yu duduk di kursi, laptop di pangkuan, membaca email balasan dari salah satu reporter investigasi. Kami akan lindungi identitas whistleblower Anda. Tapi mohon tetap waspada, ada kemungkinan besar akan ada tindakan balasan dari dalam. Lina berdiri dengan kedua tangan menopang kaca. Ini baru permulaan, kan? Ya, dan mereka akan menyerang balik, kata Han Yu pelan, menutup laptop. Lina berbalik, wajahnya tak lagi rapuh seperti sebelumnya. Ada kekuatan baru dalam sorot matanya. Kalau begitu, kita serang duluan. Kantor pusat di Beijing mulai memasuki mode darurat. Rapat-rapat mendadak dilakukan secara tertutup. Nama-nama yang terlibat dalam Shadow Ledger mulai dihapus dari sistem internal, jejak digital dibersihkan. Namun yang mereka tak tahu, semua file telah dicadangkan di cloud anonim dan diatur untuk dikirim otomatis jika tidak ada aktivitas dari akun utama selama 72 jam. Lina dan Han Yu kini diburu waktu. Sore itu, Lina menghadiri rapat terbuka perusahaan sebagai perwakilan regional. Ia mengenakan setelan hitam formal, dingin, elegan, tak tergoyahkan. Beberapa direktur menyambutnya dengan senyum tipis, palsu dan penuh tekanan. Namun satu sosok menarik perhatian Lina. Direktur Chang, pria tua yang dulu bersahabat dekat dengan ayahnya. Ketika rapat usai, ia memanggil Lina secara pribadi. Di ruangannya yang gelap dan mewah, ia menawarkan teh sambil menatapnya dari balik kacamata berlapis emas. Lina, saya ikut prihatin atas pemberitaan yang beredar. Tapi kamu harus tahu, ini bukan dunia ideal. Orang seperti ayahmu mengerti itu. Lina menyahut tenang. Mungkin, tapi aku bukan ayahku. Direktur Chang menatapnya tajam. Kamu tahu apa yang terjadi pada Li Wen, bukan? Jangan ulangi langkah yang sama. Ancaman, halus. Namun terasa seperti belati dingin yang menusuk. Kalau aku mati, jawab Lina, kebenaran tetap akan hidup. Aku pastikan itu. Ia bangkit, meninggalkan ruangan itu dengan langkah pasti. Di luar, Han Yu menunggunya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi ia tetap memegang tangan Lina erat. Kau tahu kau baru saja menantang ular paling mematikan di perusahaan ini? Gumamnya. Lina menoleh dan tersenyum tipis. Aku harimau, Han Yu. Aku tak takut pada ular. Malam itu, mereka kembali ke kamar. Ketegangan luar justru membuat ruang dalam jadi tempat perlindungan. Mereka membuka jas dan kemeja satu sama lain. Perlahan, bukan karena nafsu, tapi karena ingin merasakan bahwa tubuh mereka masih hangat, masih hidup, masih utuh. Nafas mereka menyatu, keringat dingin menempel di kulit. Mereka tidak bersetubuh malam itu. Kalau sesuatu terjadi padaku, ucap Lina dengan suara nyaris tak terdengar, aku ingin kamu terus hidup. Jangan jadi martir untukku. Han Yu menggeleng. Kalau kamu pergi, aku tak akan bertahan. Lina mencium matanya. Kamu harus. Dunia butuh seseorang sepertimu. Keesokan paginya, kabar mengejutkan beredar. Direktur Chang ditemukan tak sadarkan diri di mobilnya. Overdosis obat tidur. Beberapa dokumen rahasia ditemukan di kursinya. Dalam dunia ini, bahkan penjahat pun punya cara untuk mundur tanpa mempermalukan nama keluarga. Namun itu baru permulaan. Orang-orang mulai saling menjatuhkan. Internal perusahaan mulai pecah. Satu demi satu nama dalam daftar Shadow Ledger keluar ke publik. Dan tekanan media makin tak terbendung.
Tapi di balik semua ini, Han Yu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam satu folder tersembunyi, ia melihat catatan pribadi dari Li Wen. Catatan yang belum pernah dibuka siapapun, bahkan Lina. Dalam catatan itu, satu nama yang tak pernah disangka, nama asli Lina. Dia bukan sekadar anak dari keluarga Li. Dia bukan Li sama sekali. Dan di balik identitas barunya, tersembunyi rahasia kelam yang akan mengguncang segalanya. Han Yu memandangi layar laptopnya dengan pandangan kosong. Tangannya gemetar dan jantungnya berdetak tak beraturan. File yang baru saja ia buka bukan sembarang data. Itu adalah dokumen rahasia yang tersimpan di arsip paling tersembunyi, berisi rekam jejak identitas asli Lina. Nama lahir, Mei Xin Huang. Tempat lahir, Changsha. Orang tua, tidak diketahui. Status, anak adopsi keluarga Li. Han Yu memundurkan kursi. Napasnya tercekat. Bukan hanya karena nama itu asing, tapi karena ia tahu persis siapa itu Huang. Huang adalah nama keluarga yang dulu disebut dalam salah satu laporan investigatifnya. Keluarga yang terlibat dalam skandal gelap yang menghilang begitu saja dari sejarah resmi. Kelompok bawah tanah, penghapus data, broker informasi, dan pembalasan berdarah. Lina bukan Lina, bisiknya. Malam itu Han Yu duduk sendirian di balkon hotel. Angin malam dari Guangzhou terasa seperti desahan rahasia dunia. Saat Lina muncul, mengenakan sweater panjang yang menggantung hingga lututnya, wajahnya lelah namun tenang. "Kau sudah tahu," katanya langsung, tanpa perlu bertanya. Han Yu hanya menatapnya. "Kamu siapa sebenarnya?" Lina duduk di sampingnya. Lama mereka diam, hingga akhirnya ia berbicara. Suaranya pelan, namun tajam seperti belati yang baru diasah. "Aku bukan putri keluarga Li. Aku diadopsi saat umur 9 tahun. Setelah seluruh keluargaku dibunuh oleh rekan bisnis ayah angkatku sendiri. Namaku dulu, Mei Xin. Aku melihat mereka dibakar hidup-hidup. Karena satu hal sederhana, mereka tahu terlalu banyak." Han Yu menelan ludah. Perutnya seakan ditusuk dari dalam. "Jadi kau, selama ini, aku hidup untuk membalas dendam. Semua ini bukan hanya demi keadilan ayah angkatku, tapi demi keluargaku yang sebenarnya. Mereka yang tak pernah disebut dalam dokumen resmi manapun." Lina menoleh. Mata cokelatnya bersinar oleh air mata yang belum jatuh. "Tapi kamu membuatku ragu, membuatku ingin menyerah, Han Yu. Membuatku ingin hidup, bukan membalas." Han Yu mencengkeram tangannya. "Lalu kenapa kamu tetap jalankan semua ini?" "Karena kamu," pikir Lina. Tapi tak ia ucapkan. Malam ini terlalu berat untuk cinta. Hari berikutnya, tekanan media dan publik pada perusahaan mencapai puncak. CEO perusahaan pusat mengadakan konferensi pers besar-besaran untuk menyangkal semua tuduhan. Namun, sebelum ia selesai bicara, rekaman suara tiba-tiba bocor ke media. Percakapan langsung antara CEO dan salah satu mafia data yang membahas penghilangan fisik seseorang. "Mei Xin Huang, dunia terbakar." "Siapa itu Mei Xin?" tanya media. Tapi hanya satu orang yang tahu jawabannya. Dan dia sekarang berdiri di balik panggung siaran. Lina membuka tudung jaketnya. Wajahnya terekam dalam puluhan kamera. Dengan suara tenang, ia bicara langsung ke publik. "Nama saya Mei Xin Huang. Saya bukan putri orang kaya. Saya anak dari keluarga yang dibantai karena menolak diam." Suara-suara kaget, teriakan dari media, dan wajah-wajah bingung menyebar. Tapi Lina tetap tenang. "Saya membocorkan data ini bukan demi dendam, tapi demi masa depan orang-orang yang tak punya suara. Dunia yang terlalu lama dikuasai oleh mereka yang merasa tak tersentuh." Siaran itu menjadi viral dalam hitungan jam. Tapi bersamaan dengan itu, bahaya pun datang. Malamnya, saat Han Yu keluar membeli makanan, seseorang mengikuti. Di gang belakang hotel, ia diserang dua pria bertopeng. Namun Han Yu bukan orang lemah. Dalam pergulatan sengit, ia berhasil melumpuhkan satu. Tapi yang satunya menikam perutnya dengan pisau kecil. Han Yu jatuh bersimbah darah, tapi berhasil mengirim sinyal darurat ke Lina. Saat Lina menemukan tubuh Han Yu yang tergeletak,
Sesuatu dalam dirinya runtuh. Di rumah sakit, Hanyu sadar setelah operasi. Matanya samar memandang ke arah wanita yang menangis di sisi ranjangnya. "Kau, kenapa menangis?" Gumamnya lemah. Lina memeluknya. Suaranya pecah. "Karena aku tak ingin kehilangan satu-satunya orang yang percaya padaku. Saat bahkan, aku pun tak percaya diri sendiri." Hanyu menyentuh wajahnya. "Kamu tak sendiri lagi." Penyelidikan resmi dimulai. Para petinggi perusahaan mulai ditangkap. Dan meski Lina sempat diminta jadi saksi utama, ia menolak tampil di pengadilan. "Biarkan rekaman bicara," katanya. Ia dan Hanyu memutuskan meninggalkan Beijing. Dalam bus menuju pinggiran kota, mereka duduk berdampingan. Tidak memikirkan masa depan yang terlalu jauh. Tapi cukup untuk tahu, mereka akan hadapi semuanya bersama. Lina menggenggam tangan Hanyu. "Terima kasih, karena bertahan." Hanyu menoleh. Matanya teduh. "Aku bertahan, karena mencintaimu." Waktu telah berlalu. Beijing kini hanya kenangan yang membekas dalam bayangan. Setelah badai media mereda, dan investigasi resmi berakhir dengan pengadilan besar-besaran, nama Lina, atau Mei Xin Huang, menjadi simbol kebenaran dan keberanian. Namun wanita itu memilih jalan yang jauh dari sorotan. Lina dan Hanyu pindah ke kota kecil di pinggiran Hangzhou. Kota yang tenang, dikelilingi danau, dan pohon maple yang memerah saat musim gugur datang. Mereka menyewa sebuah rumah tua 2 lantai yang hangat, penuh cahaya sore, dengan jendela besar menghadap ke taman kecil yang mereka rawat berdua. Hanyu kini bekerja sebagai editor lepas dari rumah. Sementara Lina membuka studio desain seni, menciptakan lukisan-lukisan misterius yang penuh emosi dan detail. Lukisan yang seolah menyimpan rahasia, namun sekaligus menenangkan siapapun yang memandangnya. Tapi meski hidup mereka tampak tenang, luka lama tak sepenuhnya sembuh. Suatu malam, Lina duduk sendiri di ruang tamu. Tubuhnya terbalut kimono tipis warna biru muda, rambut panjangnya digulung malas. Jari-jarinya menyusuri ujung cangkir teh hangat, sementara pikirannya berkelana jauh ke masa lalu. Masih menyesal, suara Hanyu terdengar dari ambang pintu. Ia berdiri bersandar, hanya mengenakan celana kain hitam dan kaos tipis yang sedikit menggantung di tubuh atletisnya. Lina tak menjawab langsung. Aku hanya berpikir, bagaimana jika semua ini tak terjadi? Jika aku bukan Mei Xin, jika kita bertemu sebagai orang biasa. Hanyu mendekat. Ia duduk di belakangnya, merengkuh tubuh Lina dalam pelukan hangat. Tapi kita bukan orang biasa. Dan justru karena itu, kita saling menemukan. Lina menoleh perlahan. Wajah mereka hanya beberapa senti terpisah. Hanyu menyentuh pipinya dengan jemari yang hangat dan lembut, lalu mengecup bibirnya dalam sentuhan yang perlahan, penuh rasa. Ciuman itu tak terburu-buru, tak menggebu. Tapi dalam setiap gerakannya, ada kepastian, ada penerimaan, ada cinta yang tak lagi diliputi rahasia. Lina membalas ciuman itu, nafas mereka menyatu. Denyut jantung terasa dalam keheningan ruangan. Hanyu membuka rambut Lina, membiarkannya tergerai bebas di bahunya. Ia menatapnya, lama dan dalam. "Aku ingin kamu tahu, aku tak akan pernah pergi. Dan aku tak akan pernah menyembunyikan apapun lagi," balas Lina. Malam itu tubuh mereka menyatu untuk pertama kalinya, bukan karena dorongan, tapi karena kepercayaan penuh. Semua sentuhan terasa penuh makna. Lembut, perlahan, penuh komunikasi tak terucap. Saat akhirnya mereka terdiam dalam pelukan, napas teratur dan tubuh saling bersandar, Hanyu berbisik di telinganya. "Bagiku, kamu bukan siapa dulu kamu, tapi siapa kamu hari ini. Dan hari ini, kamu milikku." Lina tersenyum dalam pelukannya. "Dan kamu milikku." Pagi harinya, mereka berjalan berdua menyusuri jalan setapak menuju danau. Langit cerah, daun-daun berjatuhan, dan di antara mereka tak ada lagi kebohongan. Hanya 2 hati yang menyatu, belajar menerima luka dan membangun sesuatu dari puing-puing. Lina menatap Hanyu dan berkata, "Mungkin takdir memang tak pernah mudah, tapi jika akhirnya mengarah padamu,
Aku bersyukur telah melewati semuanya. Han Yu mengangguk, meraih tangannya, dan mengecup punggungnya. Aku juga. 1 tahun kemudian, langit Hangzhou membiru sempurna, seolah ikut merayakan kehidupan baru yang sedang tumbuh dalam keheningan rumah kecil mereka. Angin musim semi mengayun pelan tirai putih di jendela studio Lina, sementara suara sapuan kuas terdengar lembut dari dalam. Lina tengah melukis di atas kanvas besar. Kali ini bukan tentang luka, bukan tentang rahasia, tapi tentang kedamaian, tentang tangan yang menggenggam tangan lain di tengah hujan, tentang cinta yang bertahan, bahkan setelah badai berlalu. Di atas meja kecil di sebelahnya, ada foto bingkai kayu berisi potret dirinya dan Han Yu. Mereka berdua tertawa dalam pelukan di antara ladang bunga liar, diambil oleh tetangga mereka beberapa bulan lalu. Di balik bingkai itu, ada hasil tes positif kehamilan, rahasia yang belum sempat ia katakan. Han Yu masuk ke dalam ruangan, masih mengenakan apron dapur dengan tangan bertepung. "Kamu sudah siap sarapan?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Lina menoleh. Ia mendekat pelan, lalu menyodorkan kertas kecil itu kepadanya. Han Yu sempat bingung, lalu perlahan membaca dan matanya membelalak. "Lina, ini... kamu?" Lina mengangguk pelan. Wajahnya tenang. Mata coklatnya berkaca-kaca. "Aku tahu mungkin ini cepat, tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak takut, tidak lagi." Han Yu terdiam, lalu meraih wajahnya dengan kedua tangan. Ia mencium keningnya penuh sayang, bibirnya bergetar. "Kamu tidak sendiri, kita bertiga sekarang." Mereka tertawa, pelan tapi penuh makna. Bukan tawa yang keras, tapi yang tumbuh dari kedalaman, dari hati yang dulu pernah hancur, dan kini mulai terbangun kembali, batu demi batu. Malamnya, mereka duduk di beranda rumah, berpelukan di bawah selimut tipis sambil memandang bintang. "Apa kamu pernah membayangkan hidup seperti ini dulu?" tanya Lina pelan. "Tidak," jawab Han Yu. "Tapi aku tahu sejak pertama kali melihatmu, ada sesuatu yang berbeda. Kamu seperti rumah." Lina menahan napas, lalu menunduk ke dadanya. "Kamu membuatku percaya bahwa aku pantas dicintai, meski dengan semua masa laluku." Han Yu meremas tangannya. "Kita semua punya masa lalu, Lina. Tapi masa depan, kita bisa ciptakan sendiri." Lina mengangguk. Tangannya mengusap perutnya yang masih rata, tapi di baliknya sebuah kehidupan baru tumbuh, sama seperti cinta mereka. Pagi berikutnya, tetangga mereka menemukan satu lukisan baru yang digantung di galeri kecil milik Lina. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita duduk bersimpuh di tengah padang rumput luas. Di belakangnya, seorang pria membentangkan sayap dari cahaya, memayunginya dari hujan yang turun pelan. Tapi anehnya, wanita itu menoleh dan tersenyum pada hujan. Bukan karena ingin basah, tapi karena tahu kini ada seseorang yang akan mengeringkannya setelah badai. Cerita Lina dan Han Yu tidak selesai di sini. Tapi inilah bagian terindah dari perjalanan mereka. Saat mereka memilih untuk hidup. Untuk membuka lembar baru. Dengan semua luka dan keindahannya. Karena cinta sejati bukan tentang kesempurnaan. Tapi tentang keberanian untuk memulai lagi bersama-sama. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.